Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang Osteichthyes, yakni ikan bertulang belakang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah biologi lanjut kelas biologi A dengan dosen pengampu Dr. Sarkono, SSI, MSI. Dengan rekan saya, Baik Indra Sari Putri sebagai pemateri pertama, Nabila Desta Nirmala sebagai pemateri kedua, Quratul Puspa Aini sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri, Baik Melina Holida sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Osteichthyes. Osteichthyes itu merupakan ikan yang bertulang keras dengan mulut yang memiliki rahang. Nah, mereka memiliki ciri khas utama yaitu tulang belakang dan tengkoraknya yang terdiri dari tulang. Ikan ini bernapas menggunakan insang yang ditutupi oleh penutup insang atau operculum. Notokodanya ditempati vertebrae atau tulang belakang yang padat. Mereka juga memiliki gelembung renang yang terletak dekat dengan paring. Oke, selanjutnya yaitu ada klasifikasi Osteichthyes. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua subkelas, yaitu yang pertama ada subkelas Sarcopterygii atau ikan yang memiliki sirip berdaging, dan yang kedua itu ada subkelas Actinopterygii atau ikan yang memiliki sirip berstruktur jari-jari tulang. Nah, kelas ini merupakan kelas ikan yang bertulang sejati yang mengembangkan anggota badannya berciri mirip tungkai, seperti dia tebal, berdaging, dan juga memiliki tulang. Nah, anggota dari kelas ini yaitu ada ikan hantu, ada ikan paru, dan semua tetrapoda atau hewan yang berkaki empat. Selanjutnya ada ciri morfologi dari Osteichthyes. Yang pertama itu adalah tubuhnya sebagian besar dilapisi oleh sisik. Nah, sisik-sisik ini merupakan ciri khas dari kelompok ikan bertulang sejati atau Osteichthyes ini, yang mencakup ikan-ikan bersirip kipas atau Actinopterygii dan juga ikan-ikan bersirip lobus atau Sarcopterygii. Nah, sisik pada ikan ini berfungsi untuk melindungi tubuh mereka dari cedera fisik, infeksi, dan juga membantu dalam menjaga keseimbangan air dan suhu tubuh. Sisik-sisik ini biasanya terbuat dari bahan keratin yang keras dan juga kuat. Nah, selain untuk melindungi tubuh mereka, sisik-sisik pada Osteichthyes ini juga memiliki pola dan warna yang beragam, yang dapat berperan dalam kamuflase mereka, komunikasi, atau sebagai tanda pengenal antar individu. Namun perlu kita ingat bahwa tidak semua bagian tubuh ikan Osteichthyes ini dilapisi oleh sisik. Ada beberapa bagian seperti mata, sirip, dan insang biasanya tidak dilindungi oleh sisik dan memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya, salah satu ciri khas dari ikan Osteichthyes ini adalah keberadaan 3 jenis sirip mereka, yaitu sirip punggung, sirip ekor, dan sirip perut. Nah, pada sirip punggung ini terletak di sepanjang punggung ikan. Fungsinya adalah untuk memberikan kestabilan dan pengendalian saat ikan bergerak di dalam air. Nah, sirip punggung ini juga berperan dalam pengendalian posisi vertikal ikan ini. Kemudian ada sirip ekor. Nah, sirip ekor ini terletak di bagian belakang ikan yang berfungsi untuk memberikan dorongan dan daya dorong saat ikan ini berenang. Bentuk dan ukuran sirip ekor dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan dan gaya renang yang mereka gunakan. Terus ada sirip perut. Nah, sirip perut ini terletak di bagian bawah ikan yang biasanya berada di sekitar perut atau area tengah tubuh. Nah, fungsinya adalah untuk membantu ikan dalam pergerakan lateral atau ke samping. Nah, sirip perut juga digunakan untuk menyeimbangkan tubuh ikan saat mereka berenang. Dengan adanya ketiga jenis sirip ini, ikan Osteichthyes dapat memiliki kemampuan berenang dan pengendalian posisi tubuh dengan lebih efisien di dalam air. Selanjutnya, ikan Osteichthyes ini juga memiliki sirip yang didukung oleh struktur seperti jari-jari tulang yang disebut sebagai struktur Actinopterygii. Nah, sirip ini terdiri dari tulang-tulang pendek yang bersambungan satu sama lain dan dihubungkan oleh jaringan ikat atau jaringan otot. Nah, sirip-sirip ini memberikan dukungan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk berenang dan pengendalian gerakan di dalam air. Struktur dari Actinopterygii ini juga memungkinkan ikan untuk melakukan berbagai jenis gerakan,
Dengan demikian, struktur sirip yang mirip dengan jari-jari tulang pada ikan Osteichthyes ini, termasuk pada ikan Actiropterigi, merupakan salah satu ciri penting yang membedakan mereka dari kelompok vertebrata lainnya. Yang selanjutnya, Osteichthyes atau ikan bertulang keras ini memiliki anatomi internal yang terdiri dari beberapa sistem penting. Yang pertama, pada sistem pencernaan. Nah, ikan bertulang keras ini memiliki mulut yang digunakan untuk mengambil makanan dan kerongkongan yang membawa makanan ke lambung. Nah, di dalam lambung, makanan itu akan diolah dengan bantuan enzim dan asam lambung. Setelah itu, makanan akan melewati usus tempat penyerapan nutrisi terjadi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian pada sistem peredaran darah, ikan bertulang keras ini memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Nah, jantung ikan ini terdiri dari dua bilik, yaitu atrium dan ventricle, yang membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini akan membawa darah yang kaya akan oksigen dari insang ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah lainnya akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke insang untuk oksigenasi ulang. Darah ikan bertulang keras ini juga mengangkut nutrisi dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya pada sistem ekskresi. Ikan ini memiliki sepasang ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Ginjal ini menghasilkan limbah metabolik dan kelebihan air dari darah, serta mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh ikan. Nah, limbah dan urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dialirkan melalui saluran ekskresi dan dikeluarkan melalui lubang ekskresi atau anus. Selanjutnya, alat reproduksi pada Osteichthyes ini memiliki dua alat kelamin pada satu individu. Yang pertama ada alat kelamin betina sama jantan. Hal ini tuh disebut sebagai hermaprodit simultan. Hermaprodit simultan ini terjadi melalui dua metode utama. Yang pertama ada simultan protandry, yang dimana awalnya mereka hidup sebagai ikan jantan dan kemudian berkembang menjadi ikan betina saat sudah mencapai tahap dewasa. Ikan jantan ini dapat melepaskan sperma untuk pembuahan sebelum mereka berubah menjadi ikan betina dan menghasilkan sel telur. Yang kedua ada simultan protogini, yang dimana awalnya ikan hidup sebagai ikan betina, kemudian berubah menjadi ikan jantan ketika mencapai tahap dewasa. Dalam hal ini, ikan betina dapat menghasilkan sel telur sebelum mereka berubah menjadi ikan jantan dan menghasilkan sel sperma. Perubahan alat kelamin ini tuh bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama karena kepadatan populasi, yang kedua ketersediaan sumber daya alam, yang ketiga itu karena perubahan lingkungan. Untuk pembuahannya, ikan ini kebanyakan melakukan pembuahan secara eksternal, tapi ada beberapa ikan yang melakukan pembuahan secara internal. Pembuahan eksternal ini sendiri terjadi ketika jantan melepaskan sperma ke dalam air dan betina melepaskan telur secara bersamaan di lingkungan eksternal. Ini biasanya terjadi di dalam air danau, air sungai, ataupun di air laut. Sperma yang tadi telah dilepaskan oleh jantan ini tuh akan bertemu dengan telur yang dilepaskan oleh si betina di dalam air tadi. Pembuahan terjadi di lingkungan eksternal ketika sperma berhasil membuahi telur yang terjadi di dalam air. Pembuahan eksternal ini sering terjadi pada ikan yang memiliki siklus hidup perairan. Sedangkan pembuahan internal ini terjadi ketika jantan mengeluarkan sperma langsung ke dalam tubuh si betina. Sedangkan untuk pembuahan internalnya sendiri ini terjadi ketika jantan mengeluarkan sperma langsung ke dalam tubuh si betina. Beberapa spesies ikan jantan ini menggunakan sirip khusus yang disebut gonopodium atau organ reproduksi internal untuk memindahkan sperma ke dalam tubuh si betina. Sperma ini nantinya kemudian akan bertemu dengan sel telur di dalam tubuh betina dan terjadilah pembuahan di dalam tubuh si betina. Setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi ini tuh akan dikeluarkan.
sistem pembuahan internal ini tuh biasa terjadi pada spesies ikan yang memiliki sistem reproduksi yang lebih kompleks. Selanjutnya, peran Osteichthyes dalam ekosistem. Yang pertama, dia bisa sebagai mangsa bagi hewan lain seperti burung dan mamalia laut. Tetapi dia juga bisa sebagai pemangsa bagi hewan-hewan kecil seperti piktoplankton dan hewan mikroskopis yang lainnya. Perannya yang kedua, ikan ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem air. Terus yang ketiga, ikan ini juga ada beberapa yang menjadi ikan tangkapan yang penting dalam perairan yang bisa kita konsumsi. Selanjutnya, untuk adaptasi hidup, ikan ini menggunakan sirip-sirip yang berbeda fungsi untuk berenang, mengendus makanan, dan mengontrol arah. Dan yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk bernapas dengan insang yang memungkinkan mereka untuk hidup di dalam air. Dan yang terakhir, ada sistem swim bladder yang membantu mengatur ketinggian mereka dalam air. Sistem ini terletak di dalam rongga perut ikan dan terhubung dengan saluran kecil yang disebut dengan uretra. Adapun ancaman terhadap jenis ikan ini diantaranya yaitu perubahan iklim secara berlebih, pemanasan global, polusi air, habitat yang rusak, kemudian ada juga overfishing yaitu berlebihan dalam mengambil. Adapun tindakan pengambilan ikan yang secara berlebihan kemudian tidak diikuti dengan pembudidayaan, maka beberapa dari jenis ikan yang masuk ke dalam film ini akan mengalami kepunahan. Kesimpulan yang bisa kita ambil yakni seluruh ikan yang termasuk dalam jenis ini adalah ikan yang memiliki tulang belakang sejati, yakni memiliki tulang sebagian keras. Nah, ciri khasnya yaitu memiliki tulang belakang dan juga tengkorak. Di sini mereka beradaptasi cukup luas karena mereka memiliki jenis yang cukup banyak sehingga untuk habitatnya sendiri itu cukup beragam. Contoh dari ikan jenis ini yang ada di sekitar kita, contohnya ikan bandeng, ikan salmon, ikan tuna, ikan mas, dan ikan lele. Sehingga penting untuk kita menjaga populasi ikan ini dan habitatnya agar tidak terjadi kepunahan.